Pemirsa, apa bedanya antara gangguan panik dengan gangguan irama jantung? Perbedaan yang jelas adalah dari irama dan keluhannya. Kalau pasien dengan gangguan panik, iramanya biasanya tiba-tiba cepat, tapi teratur, dan ada pencetusnya, yaitu dari ketakutan psikologis, kecemasan berlebihan akan suatu hal, dan munculnya tiba-tiba seperti rasa berdebar yang tiba-tiba disertai dengan keluhan pasiennya hingga ingin meninggal dunia, tapi berlangsungnya singkat, 10-20 menit, dan tidak membentukkan tata laksana lanjutan, khususnya obat-obatan jantung. Sementara yang dikatakan gangguan irama jantung adalah masalah dari jantungnya sendiri, baik itu karena murni kelistrikan jantungnya masalah, ataupun ada masalah kelainan katup, penyakit jantung bawaan, atau penyakit jantung koroner yang menyebabkan fungsi jantungnya terganggu dan timbul gangguan irama. Biasanya gangguan iramanya lebih cepat atau lambat dan tidak teratur. Dan biasanya pasien dengan gangguan irama jantung keluhannya adalah sesak, berdebar, pingsan, hingga nyeri dada. Dan pencetusnya biasanya karena memang ada gangguan dari pompa jantungnya atau kelistrikan jantungnya. Obat-obatan dan tindakan lanjutan dibutuhkan jika kasusnya adalah gangguan irama jantung. Pemirsa, pernah nggak sih Anda ngalamin kayak jantung Anda tuh detaknya kadang-kadang cepet, kadang-kadang lambat? Ini bukan pas lagi Anda ketemu gebetan Anda gitu ya. Atau Anda kayak akhir bulan nih, udah akhir bulan gitu ya, udah kayak cicilan, udah mendekati jatuh tempo gitu ya, deg-degan. Nah, itu bukan yang seperti itu. Tapi dalam artian kayak for no reasons aja, detak jantung Anda tuh kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat gitu, nggak teratur. Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu ini tuh gejala klinis yang namanya gangguan irama jantung atau aritmia jantung. Nah, apa sih yang sebenarnya menyebabkan kenapa seseorang bisa mengalami aritmia jantung, kenapa kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lambat. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, sebenarnya penyebabnya apa dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan jantung. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sati, ada Dr. Muhammad Risandi Priyatama SPJP FIH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medica Group. Selamat pagi Dr. Sandi, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas seputar aritmia jantung atau gangguan irama jantung. Mungkin banyak yang gini, orang-orang tuh kadang nggak sadar ya dok ya, nggak notice di diri mereka ada satu anomali ketika detak jantungnya itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Mungkin karena coincidence aja ada satu kejadian, jadi kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Tapi mungkin ada orang-orang yang kayak sebenarnya itu bukan yang normal gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih mendalam tentang aritmia, kita bahas mitos faktanya dulu dok. Betul. Yang pertama, ini tantangan bagi kita di masa kini, di mana pilihan makanan itu banyak banget dan mostly itu kayak banyak mengandung gula dan garam. Biasanya garam itu untuk yang makanan, gula itu untuk yang minuman. Pas banget tuh ya. Jadi duet combo mau tuh ya, garam dan gula. Apakah konsumsi garam dan gula berlebih itu jadi musuh utama jantung? Kenapa sih harus gula dan garam jadi musuhnya? Betul nggak sih seperti itu? Itu fakta, Mas Raden. Betul. Jadi konsumsi garam dan gula berlebih tentunya akan membebani kerja dari jantung. Karena kalau garam itu dia akan meningkatkan tensi. Jadi setelah kita konsumsi dan takarannya itu lebih dari 2 sendok teh per hari, itu memang beresiko untuk meningkatkan tekanan darah ya, atau 2 gram. Dan kalau untuk gula, memang konsumsi di atas 5 gram per hari juga bisa meningkatkan resiko kemudian hari terkena penyakit diabetes. Dan tentunya diabetes ini dia akan merusak dari dinding pembuluh darah gitu di seluruh tubuh kita bisa. Jadi secara tidak langsung juga nantinya akan membuat tekanan darah juga naik dan bisa membebani kerja dari jantung juga. Jadi kedua hal itu memang kita suka ya, makanan sehari-hari kita semuanya betul. suka kita tambahkan garam atau tambahkan gula, tidak sadar kita rasa dikit saja, tapi sebenarnya yang safe ada takarannya. Tadi yang saya bilang memang kalau garam itu sebaiknya di bawah 2 sendok teh per hari untuk batasan amannya. Jadi memang kalau misalnya kita terlalu berlebihan mengkonsumsi itu akan meningkatkan tensi yang nantinya tentunya akan meningkatkan kerja dari jantung kita. Oh, oke. Dok, kalau ada standarnya kayak 2 sendok teh maksimal per hari untuk garam gitu kan. Kadang-kadang kan orang
makan sesuatu itu tidak langsung maksudnya 2 sendok teh garam gitu Dok ya. Maksudnya entah di cemilannya lah, entah di lauknya lah, entah di pas waktu ya makan beratnya di lauknya dan lain sebagainya. Nah, caranya tahu itu gimana sih Dok? Maksudnya kayak wah, saya kayaknya udah over nih lebih dari 2 sendok teh sehari. Apakah dari, wah ini kayaknya hari ini udah lumayan banyak makan asin tuh. Kan kita kadang-kadang nggak ngerti gitu. Karena kita bukan dokter gizi. Atau gimana? Maksudnya ada takaran kayak, oh kayaknya segini aja udah cukup gitu Dok. Jadi sebenarnya 2 sendok teh itu yang aman adalah untuk 3 kali makan. Jadi memang pakan pagi, siang, malam. Jadi sebenarnya memang itu yang aman adalah kita semua ada timbangan khusus buat itu yang paling bagus. Cuma kan nggak mungkin kita kan pasti nggak akan benar-benar precise. Iya, pasti kan kita nggak akan mungkin bawa timbangan kemana-mana. Jadi sebenarnya emang kira-kira aja. Jadi itu sekira-kiranya kita istri kita atau yang masak di rumah itu bisa kita edukasi bahwa sebenarnya kira-kira pemakaiannya 2 sendok teh dalam 3 kali makan. Jadi sebenarnya bisa kira-kira per kali masaknya itu bisa di bawah 1 sendok pastinya gitu ya. Nah di bawah 1 sendok teh aja tiap kali masak sebenarnya yang amannya gitu. Berarti kan kalau misalnya 3 ya berarti nggak, kalau di bawah 1 kan nggak akan sampai di atas 2 sendok gitu. Jadi sebenarnya itu kira-kira aja. Tapi sebenarnya yang aman adalah seperti itu. Dok, itu tuh sebenarnya berlaku bagi mereka yang punya riwayat hipertensi, maksudnya kayak, oh itu maksimal 2 sendok teh sehari, atau yang tidak ada riwayat hipertensi pun juga maksimalnya segitu? Sebenarnya itu secara global, tapi kalau orang yang sudah ada hipertensi memang udah harus lebih ditatin lagi, lebih strict lagi, dan juga ada pemakaian obat hipertensi sesuai dengan dosisnya. Tapi kalau untuk orang yang belum ada hipertensi memang disarankan seperti maksimal seperti itu ya. Udah berarti mulai sekarang makanya yang kus-kusan aja Dok, kan lagi hype tuh ya sekarang. Mulai ya. Minumnya air putih aja ya Dok ya. Healthy lifestyle ya. Jadi hemat dan sehat ya. Kalau yang manis-manis kan boba-bobaan itu juga lumayan pricey juga ya gitu. Jadi bisa menguras dompet Anda. Jadi uangnya dialokasikan untuk healing. Ya betul, boleh. Dan sehat, pikiran juga sehat ya. Oke. Pikiran sehat, kita juga otomatis sehat ya. Betul, jadi semuanya sehat ya. Dompet juga lebih sehat Dok, karena nggak boncos beli makanan-makanan itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia, banyak juga yang beredar di masyarakat kita, kalau tidur miring ke kiri itu bikin jantung kita tuh kerjanya lebih keras. Betul nggak sih? Ada perbedaan antara miring kiri sama miring kanan kalau kita lagi tidur Dok? Itu mitos. Jadi sebenarnya miring kiri itu diperbolehkan, malah disarankan. Tidak akan karena letak jantung rata-rata manusia di kiri, dianggap tidur miring kiri itu menghimpit dari jantung, menekan. Enggak. Karena kan jantung sebelah kiri itu punya namanya pembuluh darah aorta yang keluar dari jantung. Dia bisa berdenyut sendiri. Ditekan juga dia tidak akan kolaps, tidak akan tiba-tiba mengempis. Enggak, dia akan berdenyut sesuai dengan ukurannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tidur kiri itu tidak akan membebani dari kerja jantung gitu. Jadi sebenarnya itu mitos dan kita sebenarnya boleh disarankan untuk tidur kiri juga tidak masalah. Bahkan kalau untuk ibu hamil sebenarnya tidak boleh malah tidur ke kanan. Karena di kanan itu punya pembuluh darah vena yang besar. Vena itu dia tidak seperti aorta dan arteri yang bisa berdenyut sendiri. Dia akan terhimpit beban tubuh dan usia kandungannya akan perutnya juga akan menghimpit kalau tidur ke kanan. Malah kalau ibu hamil disarankan tidur ke kiri karena dia tidak akan menekan si pembuluh darah vena besarnya gitu. Kalau kanan kita akan menekan pembuluh darah vena besar kita gitu. Nah, vena di tubuh kita ada vena inferior dan superior. Nah, itu akan kalau yang inferior akan tertekan sama berat badan tubuh kita, dan kalau ibu hamil apalagi dia akan menekan yang kanan. Jadi sebenarnya itu mitos. Jadi kiri itu diperbolehkan. Boleh-boleh aja berarti ya, justru lebih aman gitu ya. Jadi apalagi untuk ibu hamil gitu ya. Ini ada case-case khusus ketika orang ada di satu situasi tertentu ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga. Ini harusnya jadi perbincangan banyak orang dan ini harusnya jadi edukasi untuk banyak orang. Sekarang itu banyak orang convert ya Dok ya, dari rokok konvensional yang tembakau, cerutu dan segala macamnya gitu ya, ke sesuatu yang elektrik, vaping. Ada yang bilang kayak, oh vaping itu katanya lebih aman dong untuk jantung karena beda sama rokok konvensional pada umumnya. Betul nggak sih Dok? Jadi tentunya salah, itu mitos ya. Jadi sebenarnya rokok vape sama rokok tembakau itu sama-sama bahayanya. Jadi vape itu tidak berarti bebas nikotin, malah kandungan nikotinnya sama atau bahkan lebih. Jadi sebenarnya tidak
bukannya kita membenarkan dengan vape menggantikan rokok, enggak, malah sama-sama bahayanya, resikonya juga sama, dan akhirnya juga akan penyakit jantung koroner dan penyakit jantung lain bisa muncul kalau kita terlalu banyak konsumsi vape itu, karena vape juga sama, ada nikotinnya, kandungannya juga sama gitu. Jadi tidak berarti kalau kita vape lebih aman, malah sama aja atau bahkan lebih buruk. Oh, kan ada yang beranggapan ini karena mungkin hanya pemakai aja ya Dok, ya mereka nggak cross check secara detail dari si vape ini sendiri. Ada yang bilang, Dok kalau rokok kan ada tembakaunya yang real kelihatan, kalau vape kan hanya liquid aja dengan fragrance flavor tertentu gitu kan. Jadi kayaknya nggak berbahaya kok Dok. Tapi sebenarnya yang kandungan kayak tadi disebutkan itu di liquidnya juga ada Dok. Iya, di liquidnya itu dia dipres dalam bentuk kimia, tapi semua kandungan nikotin dan zat-zat kimia berbahaya lainnya tetap ada di situ gitu. Yang sebenarnya kita sama aja kita nge-vape itu akan meningkatkan radikal bebas di tubuh kita juga. Ujung-ujungnya sama juga penyakit jantung koroner dan penyakit jantung lainnya bisa muncul. Oh, oke. Ada yang berkilah bahwa, Dok tapi kan frekuensi aromanya aroma nanas, aroma buah-buahan kan sehat, cuma frekuensi aja. Tidak, itu hanya perasa aja, tapi sebenarnya bukan berarti dari buah murni, enggak. Itu hanya perasa dan kandungan yang tadi saya sudah katakan tetap sama aja nikotinnya. Nah, nikotinnya. Sama ini Dok, itu kan bilang asapnya juga sama bahaya sama kayak rokok biasa? Iya, sama bahayanya. Jadi asap dari vape dan rokok biasa sama-sama akan menjadi radikal bebas di tubuh kita yang ujung-ujungnya akan berdampak ke penyakit jantung. Itu juga catatan ya, karena mungkin banyak nih, nggak hanya si perokok aktifnya, perokok pasif sekitarnya kalau ada temennya pakai vape terus aromanya aroma nanas, aroma mangga, malah dihirup ya. Karena kayaknya seger gitu ya, kayak aroma-aroma. Aromaterapi ya, dianggapnya kayak ya. aromaterapi jatuhnya, padahal bahaya ya Dok bahaya. ya. Don't try this at home, kan itu berbahaya ya. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Duduk terlalu lama katanya bisa bahaya untuk jantung. Nah ini gimana kalau untuk para budak korporat gitu ya yang 9 to 5 harus duduk di depan komputer dengan pekerjaannya yang menggunung itu, mau nggak mau kan harus duduk terus. Bahaya nggak sih kalau duduk lama itu Dok? Iya, kalau duduk lama itu bahaya. Jadi fakta ya. Jadi karena kita di tubuh kita ada yang namanya tungkai bawah atau kaki kita yang ada venanya banyak. Kerja dari pembuluh darah vena salah satunya itu lewat kita aktivitas, lewat kita jalan. Itu akan, jadi vena otot di kaki kita, otot betis kita ini sebagai seakan-akan jantung kedua kita, karena dia bisa ketika kita berjalan akan memompa pembuluh darah bagian kaki kita, termasuk pembuluh darah vena yang balik ke jantung. Jadi kalau terlalu lama duduk, itu bisa mencetuskan namanya varises, gitu, pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Karena dia kurang sering dipompa oleh otot betis. Ketika kita jalan, aktivitas, itu otot betis akan bekerja. Dan dia akan jalannya vena pembuluh darah kaki itu di antara otot itu, sehingga ketika otot itu berkontraksi, pembuluh venanya juga akan mengecil dan itu akan naik darahnya balik ke jantung, sehingga dia akan lebih sehat gitu, tidak resiko untuk dia varises lebih ringan. Jadi betul, orang yang duduk kelamaan, kerjanya banyak di depan komputer, sehari-hari itu emang beresiko varises atau penyakit pembuluh darah vena kaki di kemudian hari. Terus antisipasinya gimana Dok? Gak mungkin dong suruh, yaudah Dok kalau gitu saya resign sekarang gitu. Ada nggak maksudnya kayak tipsnya supaya mereka-mereka yang kerja nih, rekan-rekan kita pemirsa yang kerja di office gitu ya 9 to 5 harus duduk, itu tetap minim risikonya ya. Jadi yang pertama sebenarnya olahraga memang harus rutin tiap pagi. Jadi sebenarnya disarankan lebih baik olahraga tiap hari durasi 30 menit jalan aerobik gitu. Dan ketika kerja, pas masuk jam kerja, semua disarankan tiap 1 jam ada stretching dan juga ada jalan-jalan ringan. Jadi saya udah 1 jam nih kira-kira kerja di depan layar, cobalah berdiri, stretching gitu, senam dikit stretching, jalan dikit aja di sekitar tempat kita kerja, terus udah langsung bekerja lagi. Jadi emang disarankan tiap sejam seperti itu supaya kita tidak terlalu monoton, tidak terlalu duduk di depan layar aja, jadi pembuluh darah juga dan otot kita juga tetap ada aktivitasnya. Nah, jadi tetap olahraga tiap hari, terus pakai pakaian yang nyaman, jangan yang terlalu ketat ketika kita bekerja, terus menggunakan
sepatu yang juga nyaman seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau setelah ini ada rekan kerja Anda per setiap 1 jam datang ke meja Anda atau ke meja yang lainnya, jangan berpikir yang negatif ya. Takutnya gibahin Anda lagi, enggak ya. Itu lagi stretching. Kata Dokter Sandi tadi bahwasanya harus stretching kalau memang Anda kerjanya di office 9 to 5 seperti itu ya, supaya ada minim risiko terkena gangguan di jantung Anda ya. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Masalah jantung hanya terjadi jika memiliki kolesterol tinggi. Nah, ini kan kayak bestie nih ya antara jantung dan kolesterol. Once orang punya kolesterol tinggi udah pasti bakal jantung. Once orang kolesterolnya rendah, aduh pasti aman deh dari jantung. Apakah selalu berkaitan bahwa oke, jantung itu pasti dengan kolesterol tinggi atau gimana? Ternyata itu mitos. Jadi belum tentu orang dengan tanpa kolesterol tinggi nih aman-aman aja tidak akan kena sakit jantung. Belum tentu. Karena bisa terjadi pada orang-orang dengan kandungan kolesterol normal, dia pun terkena penyakit jantung koroner. Pada kondisi misalnya dia terlalu banyak paparan asap di sekitar, asap rokok, ataupun dia kurang bergerak, kurang aktivitas. Terus orang dengan kandungan penyakit gula atau kegemukan tapi dengan kadar kolesterol yang normal itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kolesterol tinggi meningkatkan resiko penyakit jantung. Tapi tidak berarti orang dengan yang kolesterolnya normal, dia tidak akan terkena penyakit jantung. Kalau ada faktor-faktor lainnya yang dia miliki, dia juga tetap beresiko. Tadi misalnya kegemukan, obesitas, tapi dengan kadar kolesterol normal, tapi dia memiliki kadar gula misalnya yang tinggi gitu. Itu juga bisa. Terus kemudian tadi perokok. Perokok itu belum tentu dia kolesterol tinggi, tapi dia kan terpapar radikal bebas yang kontinu. Itu juga bisa terjadi penyakit jantung gitu. Dan juga faktor-faktor resiko lain seperti faktor turunan, orang tua yang memiliki penyakit jantung sebelumnya, anak yang dibawain langsung beresiko terjadi penyakit jantung lebih tinggi daripada orang yang tidak ada faktor turunan. Jadi sebenarnya genetik juga punya peran. Jadi memang semuanya itu multifaktorial, bukan hanya satu, tapi banyak. Banyak ya. Tadi sempat dimention juga kayak obesitas. Nah, obesitas kan sekarang udah masuk kategori penyakit seperti itu. Nah, orang selalu beranggapan bahwa kolesterol tinggi itu selalu bisa dilihat dari visualnya, looknya itu orangnya overweight gitu ya. Berarti kalau untuk yang kurus aman, Dok. Nah, karena kalau yang kurus kayaknya kolesterolnya rendah, Dok. Nah, itu juga berlaku nggak sih? Iya, jadi kita nggak bisa ngejudge by hanya cover, don't judge book by its cover ya. Sesuai itu benar itunya kata-katanya, karena memang orang yang kurus dengan kolesterol yang tadi yang saya bilang bisa aja normal, tapi dia terkena faktor yang lainnya, memiliki faktor lainnya, karena faktor lainnya itu tadi genetika, merokokkah, dia punya faktor resiko lainnya, nah itu tetap dia beresiko untuk terjadi penyakit jantung. Jadi sebenarnya kita memang usaha bareng-bareng, nggak cuma dari satu kacamata satu sisi, tapi kita harus melihat lebih luas lagi gitu. Oke, jadi kita melihatnya dari banyak indikator ya, betul, jadi tidak hanya dari satu sisi aja. Oke, thank you, Dok, sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomongin tentang aritmia jantung ya, segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana cara menangani gangguan irama jantung yang mungkin kadang cepat, kadang lambat. Nah, Anda harus mengantisipasi itu dengan tindakan yang tepat. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Risandi Priyatama, SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medica Group. Oke, Dok, gangguan irama jantung ini agak serem ya, bukan agak, tapi sangat serem. Karena gini, kita kan bisa hidup dengan adanya jantung. Kalau dulu flashback nih ya, ke waktu SD atau SMP ya, belajar biologi kan kita bisa hidup gara-gara jantung memompa darah ke seluruh tubuh, kita ngerasanya itu kayak detak jantung. Nah, ini ada gangguan irama, kan otomatis orang jadi worry dong gitu. Nah, gangguan irama jantung ini sebenarnya kondisi yang seperti apa? Betul, Mas Laden. Jadi jantung itu kan berdetak, dia ritmik ya, ritme. Jadi selalu dia detaknya teratur. Tapi ya pada kondisi orang dengan gangguan irama, aritmia kita sebutnya, yaitu di mana terjadi gangguan hantaran listrik di jantung gitu, yang menyebabkan jantungnya itu berdetak bisa lebih cepat, lebih lambat dari seharusnya atau tidak teratur gitu. Nah, jadi gangguan kelistrikan jantung yang menyebabkan kita mengalami gangguan
detakan dan itu biasanya ada symptoms-nya, ada gejalanya seperti itu, bisa pusing, bisa berdebar, bisa hingga pingsan gitu. Itu yang kita harus waspadai, apalagi pada kasus aritmia tertentu bisa hingga stroke gitu atau kematian jantung mendadak seperti yang terkadang atlet juga pernah alami seperti itu. Jadi sebenarnya gangguan irama jantung ini kondisi yang harus kita waspadai dan kalau ada gejala tadi segera kita check up. Dok, kalau kita agak mundur sedikit nih ya, berarti kan ada gangguan kelistrikan di jantung ibaratnya gitu ya. Nah selama ini kan kita mengenal kayak kalau kita pegang dada kita kan kayak dek dek dek. Nah bunyi dek 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 ini tuh kayak apa tanda dari kelistrikan yang normal itu terjadi atau seperti apa sehingga akhirnya ketika ada gangguan kelistrikan detaknya itu jadi beda gitu. Betul, Mas Laden. Jadi sebenarnya yang lebih enak kita ngeraba itu menari. Ini? Ya, meraba nadi sendiri. Menari. Menari, Baik. meraba nadi sendiri letaknya sejajar dengan jempol kita di bagian sini ya. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa meraba nih detakan kita ya. Dan harus biasanya ketika kita lagi tenang, kondisi kita raba, bukan lagi olahraga ya, lagi tenang gitu, kita lihat, kita raba coba dia teratur detaknya ya, selalu, sama gitu, beatnya ya. Temponya sama gitu ya. Tapi pada kondisi orang dengan aritmia, dia seringkali tidak teratur. Entah itu dia iramanya benar-benar tidak sama sekali, selalu berbeda-beda, atau dia ada namanya skip beat. Jadi ketika kita raba, seperti teratur, tiba-tiba ada irama yang berhenti. Dia skip, pause gitu ya? Pause, betul. Istilah pause ya, skip beat, pause. Terus nanti dia muncul lagi. Nah itu juga termasuk gangguan irama jantung gitu. Nah sebenarnya gangguan irama itu kita harus bedakan. Ketika kita lagi cemas, ketika kita habis olahraga, terus kita raba juga, itu terkadang cepat iramanya. Kalau misalnya kita lagi ada emosi juga, itu juga cepat ya. Tapi itu beda kalau kita raba, dia walaupun cepat tapi teratur dan biasanya cepatnya itu masih tidak sampai ada keluhan yang hingga sesek gitu atau dia sakit dada, biasanya enggak. Dan dia sebenarnya kalau lagi kayak gitu biasa dicetuskan, tadi ada pencetusnya apakah dia habis emosi atau habis aktivitas berat, habis olahraga. Tapi kalau pas cepatnya tidak teratur, kita raba atau sangat cepat hingga kita keleangan, nah itu sebaiknya diperiksakan ke dokter tanpa pencetus ya. Jadi tidak ada apa-apa tiba-tiba kita berdetak cepat gitu. Atau tadi ada pause, ada irama skip beat, kemudian irama tidak teratur, itu aritmia. Oke. Dok, berarti kan kalau kita ngomongin gangguan irama itu kan ya kalau dalam seni itu irama itu ketukan lah gitu temponya. Berarti kalau kita ngomongin ini lebih cepat, ini lebih lambat, berarti kan ada satu parameter indikator bahwa yang normalnya itu segini kan. Betul. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini lebih cepat atau ini lebih lambat. Normalnya itu sendiri kalau kita meraba itu kayak ada hitungannya atau gimana? Jadi hitungannya 1 menit. Itu 60 sampai 100 kali gitu. Beat kita ya, jantung kita berdetak itu 60 sampai 100 kali per menit. Jadi emang 1 menit kita hitung 60 detik. Nah, normalnya seperti itu. Kalau di bawah 60 dikatakan lambat, di atas 100 dikatakan cepat. Nah, jadi sebenarnya itu kita bisa raba dan kita sebenarnya di atas 100 atau di bawah 60 itu sebenarnya udah monitoring kita harus mulai di check up. Tapi belum tentu ya semua orang dengan nadi di bawah 60 atau nadi di atas 100 itu masalah. Pada kondisi atlet dia sudah rutin dari kecil olahraga, orang atlet itu memang baseline-nya dia di bawah 60 tapi teratur. Karena dia badannya udah terbiasa dengan aktivitas. Jadi kalau kita orang yang misalnya jarang, misalnya kita orang umum gitu yang misalnya tidak terlalu rutin berolahraga gitu, kita raba rentangnya di 60 sampai 100 harusnya gitu. Nah, ketika dia emang sudah terlatih, sudah atlet, kadang-kadang di bawah 60 karena ketika dia lagi olahraga dia akan rentangnya di sekitar 60 sampai 100 gitu. Biasanya dia tidak terlalu cepat. Ketika orang yang bukan terlatih tapi yang sehat biasa, bukan terlatih, bukan atlet terlatih, dia biasanya di rentang 60 sampai 100, tapi ketika olahraga dia biasanya di atas 100 gitu. Jadi memang orang atlet olahraga normalnya di bawah 60 sering kali, tapi belum tentu sih. Tapi memang sering kali. Jadi bukan berarti semua yang rentang bukan di 60 sampai 100 itu gangguan. Kita memang harus diperiksa lebih lanjut ke
dokter gitu. Tapi ya itu tadi batasannya 60 sampai 100 per menit gitu. Oke. Kalau standarnya adalah per menit 60 sampai 100 gitu ya. Berarti kan kalau ada yang lebih gitu ya, lebih dari 100 atau kurang dari 60 di luar kasusnya atlet ya, orang awam itu kan jadi ada catatan khusus. Nah, kenapa dia bisa cepet banget dan kenapa bisa lambat banget atau kenapa bisa malah sampai nggak beraturan banget? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan irama jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Sandi Priyatama SPJP FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medica Group. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Pak Raden, pagi dokter. Pagi ibu, dengan ibu siapa di mana bu? Iya, saya dari Yeni, Jakarta Utara. Ibu Yeni di Jakarta Utara. Silakan Bu Yeni, mau tanya apa ke Dokter Sandi? Iya pagi Pak, dokter. Iya, pagi Bu Yeni. Iya, ini saya denyut jantungnya, irama jantungnya kalau lagi cepat itu ada bunyinya di kuping sebelah kiri di dalam. Duk 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 begitu, bisa kehitung dari situ. Nah itu kenapa ya dok? Satu lagi, saya ini jalan pagi itu kayaknya kelebihan over ya. Lantas saya keluar varises, apakah benar dari situ? Oh, kebanyakan jalan gitu maksudnya Bu? Iya, over jalan terus kakinya keluar varises, apakah itu benar dari situ? Oke, sebelum kita jawab, dokter ada yang ditanyakan ke Bu Yeni? Oh iya, Bu Yeni, tadi yang pertanyaan pertama Ibu mengenai detak jantung yang Ibu rasa cepat, itu biasanya muncul tiba-tiba, Ibu misalnya lagi istirahat, muncul tiba-tiba rasa berdebar hingga kerasa di kuping, atau habis aktivitas, habis Ibu jalan pagi, habis ada kegiatan, atau bagaimana Ibu? Enggak, itu mendadak aja, suka sakit aja begitu, suka cepat aja jalannya. Memang saya ada makan obat. Begitu. Denyutnya memang suka 100 lebih. Nah kalau udah 100 lebih itu ada di kuping gitu. Bunyinya kadang-kadang di leher ya, pinggir ya, kenceng gitu. Di kuping itu kalau bunyi duk-duk bisa kehitung, nggak usah pegang tangan lagi itu ya. Bisa kehitung kerasa ya. Iya, langsung kerasa di kuping ya Bu ya, nggak perlu menari ya, meraba nada nadi sendiri. Nggak usah meraba lagi. Iya. Oke. Ya itu kenapa gitu. Tapi saya sih rutin sih makan obat. Memang jalan jantungnya kecepatan. Kalau boleh tahu, Ibu rutin mengonsumsi obat apa Bu? Kenapa? Rutin mengonsumsi obat apa? Obat yang rutin dikonsumsi Ibu? Iya, obat yang buat tekanan itu bisoprol atau kecepatan. Amil, oke. Oke. Sudah jelas dok? Ya sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bu Yeni di Jakarta Utara. Ya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Bu ya. Oke dok, ada 2 pertanyaan pertama dari Bu Yeni, sampai kedengeran tuh kalau udah 100, nah gimana tuh dok? Ya, jadi sebenarnya gangguan irama itu terjadi biasanya lebih sering kalau kita lagi istirahat atau lagi misalnya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba rasa berdebar ya, itu muncul daripada ketika kita habis olahraga emang normalnya emang akan naik gitu. Nah ketika misalnya tadi Ibu Yeni ngerasa muncul lagi nggak ngapa-ngapain tiba-tiba cepat, dan Ibu kan emang minum obat jantung untuk menekan irama yang tadi Bu Yeni sebutkan. Jadi memang kondisi aritmia itu seperti itu, suka tiba-tiba cepat sendiri, jantungnya detaknya lari sendiri tiba-tiba, lagi apa-ngapain gitu, ya, lagi istirahat, lagi duduk, lagi berbaring atau istirahat. Nah itu tiba-tiba suka cepat dan sampai kadang-kadang nggak enak jantungnya, keluhannya itu biasanya tidak nyaman di dada atau nyeri, sesak. Nah itu kayak gitu biasanya ya. Dan itu sebenarnya memang harus diperiksa. Yang paling bagus datang ke klinik atau rumah sakit, dilakukan pemeriksaan kelistrikan jantung (EKG). Dan yang lebih bagus lagi dilakukan namanya Holter. Holter itu rekaman listrik EKG tapi 24 jam kontinu. Jadi alatnya itu ditempel 24 jam, ibunya sambil aktivitas, sambil
ngomong, ngobrol sambil tiduran itu tetap direkam. Oh, nggak harus stay di rumah sakit ya, Dok ya? Nggak selalu harus stay di rumah sakit. Ada rumah sakit yang mengizinkan alatnya dibawa sama pasien ke rumah, tapi ada catatan logbook jam berapa ngapain gitu. Nah, tadi dari data itu yang 1 hari itu bisa sampai 3 hari ya, rekamannya dari 24 sampai 72 jam atau bahkan lebih, dan itu bisa kita nilai irama apa sih yang muncul pada saat ibunya lagi tenang-tenang aja atau lagi tiduran atau apa, itu ada gangguan irama apa dari rekaman listrik selama 1 sampai 3 hari itu gitu. Jadi sebenarnya emang sarannya dilakukan pemeriksaan lanjutan kalau Bu Yeni emang suka kadang keluhan, sampai kadang nggak enak dadanya tadi, sampai kerasa di kuping. Itu semua baiknya di EKG, direkam listrik, elektrokardiogram, atau dilanjutkan dengan Holter, pemeriksaan Holter monitoring tadi. Jadi sebenarnya kita bisa lihat ada masalah nggak di kelistrikan jantungnya. Oke. Itu yang untuk pertanyaan pertama seperti itu. Ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang pertama nih ya, buat Bu Yeni diperiksakan lebih lanjutnya supaya nyaman juga, karena kadang-kadang agak kayak gitu jadi worry juga ya, Dok, tiba-tiba kayak duduk gitu ya sampai ke rasa di kuping. Yang kedua, Dok, kalau tadi kan mungkin sempat kita bahas kebanyakan duduk bisa menyebabkan varises karena ada jantung juga ya ibaratnya di sini. Nah, kebanyakan jalan ini, kalau kebanyakan sebenarnya jalan tuh bagus ya, karena Bu Yeni juga sepertinya aktif jalan pagi, itu bisa menyebabkan varises juga kah, Dok? Sebenarnya bukan sering jalan itu menyebabkan varises. Kita terlalu statis yang menyebabkan varises. Karena definisi varises itu pelebaran pembuluh darah vena di ekstremitas ya. Ekstremitas itu di kaki gitu, di kaki, di tungkai. Itu akibat kita jarang gerak ya. Entah itu posisi duduk kelamaan atau berdiri terlalu lama gitu. Misalnya orang yang kerjanya banyak berdiri tapi nggak monoton gitu, di situ aja diem di tempat, itu juga bisa menyebabkan varises. Karena varises itu intinya gravitasi, dia menarik ke bawah darah gitu kan. Harusnya kan kalau kita jalan, otot kita, betis kita yang berfungsi untuk mengkontraksi, berdenyut, berkontraksi, dia akan pembuluh darah vena di kaki kita akan mengecil dan darah akan kembali ke jantung. Jadi itu tidak akan melebar gitu, tidak akan varises. Sementara kalau kita terlalu banyak statis, posisinya monoton, itu akan menyebabkan pembuluh darah melebar yang ujung-ujungnya jadi varises. Jadi sebenarnya kalau disarankan malah olahraga yang tadi Bu Yeni. Jadi malah bagus kalau kita tiap pagi olahraga jalan. Nah, mengurangi kegiatan yang terlalu banyak dia monoton tadi, terlalu banyak duduk atau terlalu banyak berdiri. Tapi bukannya jadi terlalu banyak jalan olahraga gitu, ada olahraga rutin malah varises, bukan. Malah tetap Bu Yeni disarankan untuk tetap olahraga tiap pagi 30 sampai 60 menit. Nah, terus abis itu juga pantau tensinya berkala juga. Pengaruh nggak sih, Dok, abis jalan mungkin ya, orang kan ini mitos atau fakta nggak tahu nih, abis jalan terus kakinya dilipat jadi kayak nanti pembuluh darahnya kelipat jadi belendung, jadi varises, itu pengaruh nggak sih, Dok? Sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah ya. Jadi gini, jadi kalau kita aktivitas habis olahraga memang disarankan untuk setelah itu peregangan. Jadi peregangan itu kan cooling down, itu tujuannya supaya kita pembuluh darahnya tetap lancar gitu, karena tidak terlipat. Kalau kita habis itu tiba-tiba menekuk atau bersila gitu terlalu tiba-tiba, itu emang dia akan menyebabkan statis pembuluh darah, si darahnya itu tidak selancar kalau kita diselonjorin kakinya gitu. Memang ada cooling down itu penting juga habis olahraga. Tapi betul yang tadi, memang sebaiknya tidak habis olahraga berat tiba-tiba langsung duduk di sila kakinya. Itu emang menyebabkan darah menjadi kurang lancar. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yeni, dan tetap semangat berolahraga gitu ya, karena itu juga bagus untuk kesehatan Anda, dan periksakan segera ke dokter jantung terdekat ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan irama jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Risandi Priyatama, SPJP VH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medica Group. Oke, Dok, tadi sempat kita kepengen bahas kenapa akhirnya ada orang yang bisa cepet banget
ada yang bisa lambat banget. Ibarat kata kalau kita selama ini berbicara jantung itu adalah pompa, apakah ini masalah di pompanya gitu? Maksudnya kayak sehingga artinya cepet banget, lambat banget, atau nggak beraturan? Atau bisa jadi orang kayak, dok bisa nggak sih orang itu nggak hanya yang cepet terus atau lambat terus, bisa jadi gabungan keduanya, jadi kayak random aja itu bakalan kayak yang ya cepet lambat atau gimana dok? Ya betul. Jadi sebenarnya ada 3 yang utama ya, gangguan irama jantung. Tachyarrhythmia, irama sangat cepat di atas 150 kali per menit. Wow. Itu dikategorikan sebagai tachyarrhythmia. Tapi kalau di atas 100 belum tentu ya, bisa habis olahraga juga di atas 100. Tapi kalau udah nggak Terus menerus ya, terus dok? persisten, terus menerus di atas 150 dan sering kali terjadi tanpa pencetus, nggak olahraga pun tiba-tiba bisa nadinya cepet banget sampai di atas 150 kali per menit, itu tachyarrhythmia. Ada yang namanya bradyarrhythmia atau irama jantung ya pelan di bawah 60 kali dan bisa disertai dengan skip beat gitu. Jadi irama pause atau irama stop gitu, itu di bawah 60 kali per menit. Itu bradyarrhythmia. Dan yang ketiga yang namanya irama tidak teratur ya. Itu bisa, irama tidak teratur ini bisa cepat atau lambat. Tapi apapun itu irama tidak teratur pasti gangguan irama. Oke. Jadi udah pasti yang namanya irama tidak teratur itu pasti kategori aritmia tadi. Gitu. Jadi sebenarnya disertai dengan keluhan gejala. Jadi keluhannya itu yang paling sering adalah rasa berdebar, rasa sesak, nyeri dada, pusing hingga pingsan gitu. Itu juga salah satu gejala yang harus diwaspadai gitu. Ketika kita ada keluhan tadi, cepat atau malah pusing, malah lambat, ada kesannya ada yang pause, ada yang stop gitu, tiba-tiba ngerasa nggak enak, nah itu harus diperiksa. Oh, oke. Jadi bisa cepat, bisa lambat, ataupun bisa kombinasi. Bisa gitu, kombinasi. Bisa Ya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat gitu ya. Betul. Sehingga akhirnya orang ngerasa kayak, aduh ada sesek nih, ada lain sebagainya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon lagi dok. Wah banyak hari ini telepon Dokter Sandi ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, Iya. Pagi Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Hari di Jakarta. Pak Hari di Jakarta, silakan. Mau tanya apa ke Dokter Sandi, silakan. Saya mau nanya mengenai ini jantung saya waktu di kateter ada penyumbatan sebelah kanan. Terus nggak bisa dipasang ring karena udah terlalu keras ya. Jadi dikasih obat. Dan sekarang kok tensinya di bawah rendah ya? Iya. Apa ada pengaruh, apa efeknya gitu? Ya, Pak Heri sebelumnya ada keluhan nggak? Dadanya misalnya tidak nyaman, sakit, atau Keluhan sesak? sih nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Cuma kalau tensi di rumah atau lagi kontrol suka rendah. Iya, kalau saya tensi di rumah Berapa? pagi-pagi iya rendah, di bawah 100 sama di bawah 50. Oh iya. Oh, rutin minum obat Pak? Iya, saya minum obat karena minum obat itu. Oke. Oh, oke. Sudah jelas dok? Ya sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Kita akan coba jawab ya, dan semoga sehat selalu. Nah, gimana nih dok? Ya, tadi kondisi salah satu yang menyebabkan tensi rendah pada pasien dengan sumbatan pembuluh darah. Kasus ini jadi artinya penyakit jantung koroner atau sumbatan di pembuluh darah jantung yang ngasih makan ke otot jantung. Jadi ada sumbatan. Nah, itu yang bisa membuat keluhannya tadi Pak Heri ya, tensinya kok suka rendah. Karena biasanya kalau pasien dengan sumbatan pembuluh darah, dia ngasih makan, semua tujuannya pembuluh darah koroner itu ngasih darah, ngasih oksigen, nutrisi yang ada di darah ke otot jantung. Ketika itunya terhambat, kesumbat, maka jantung akan kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi gitu. Karena aliran darah ke otot jantungnya berkurang, menyebabkan fungsinya jadi terganggu. Kemampuan dia pompa jantungnya itu akan terganggu. Nah, ketika pompanya bisa turun, ketika turun dari batas minimal, dia kadang-kadang tensi mengikuti bisa rendah juga, bisa turun juga. Karena ketika dia detaknya kuat, juga salah satunya dia akan tensi akan terjaga. Ketika dia detaknya kemampuan dia mompanya turun, nah dia akan tensinya juga mengikuti, akan rendah juga. Tapi belum tentu yang Pak Heri alami. Bisa juga karena misalnya pengaruh obat, bisa juga dari memang baseline tensinya emang sudah rendah gitu, atau ya memang karena lemah jantung, atau kita bilangnya sebagai gagal jantung. Karena salah satu kalau dihubungkan dengan aritmia, salah satu penyebab dari aritmia atau gangguan irama juga salah satunya karena lemah jantung tadi atau gagal jantung. Ditandai dengan biasa keluhan, cepat capek, sesak,
terus abis itu sesekali berdebar gitu, disertai dengan keluhan lainnya seperti kaki bengkak. Cuma kalau dari Pak Heri kan tadi nggak ada keluhan, hanya tensi saja yang suka turun. Itu harus dimonitor apakah memang karena misalnya obat tertentu gitu, ada yang harus dikurangin dosisnya atau memang fungsi pompanya kurang, harus dilakukan pemeriksaan lanjutan namanya echo atau USG jantung, ekokardiografi. Tapi kalau pas lagi drop gitu, maksudnya bisa pengaruh nggak sih? Takutnya kayak keliengan, lemas betul. dan lain sebagainya gitu. Itu betul, bisa nyebabin keluhan kalau misalnya terlalu rendah, bisa pingsan, keliengan, disertai dengan keluhan tidak enak di dada gitu. Tapi kan tadi kebetulan Pak Heri tidak ada keluhan, jadi sebenarnya harus dievaluasi lagi apakah obatnya, misal dosisnya harus diturunkan, atau memang harus dilihat pompa jantungnya Pak Heri gitu, dengan echo, USG jantung, ekokardiografi untuk lihat sebenarnya betul nggak sih pompanya turun, karena pasien-pasien dengan lemah jantung, biasanya salah satu penyebabnya adalah sumbatan yang tadi Pak Heri alami, itu bisa menyebabkan lemah jantung. Lemah jantung bisa mengikuti tensinya suka lebih rendah gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Hari yang ada di Jakarta. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan bahas kalau akhirnya orang mengalami entah tadi yang taki atau bradi ataupun yang random gitu ya, campuran keduanya, ini harus diapain supaya bisa kembali normal nggak nih pompanya sehingga detak jantungnya itu normal ya sebagai orang awam antara 60 sampai 100 per menitnya. Nanti kita bahas di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan irama jantung. Masih bersama dengan Dr. Muhammad Risandi Priyatama SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medica Group. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah untuk menegakkan diagnosis bahwa kayak supaya tidak, kan sekarang banyak yang self-diagnose ya, kayak cepet-cepet padahal cuma sesekali aja gitu. Nah berarti untuk menegakkan diagnosis tadi yang disampaikan kita harus cek EKG dan lain sebagainya, dan nanti akan ditentukan bahwa oh ini entah aritmia yang mana nih ya, taki, bradi ataupun yang gabungan keduanya gitu. Nah untuk menegakkan setelah ditegakkan diagnosis, nah biasanya untuk tindakannya seperti apa dok? Untuk pengobatan, kan orang tuh takut ya dok, entah penyakit-penyakit yang seperti itu kayak dok saya takut dioperasi gitu kan, itu selalu seperti itu atau gimana dok? Ya terima kasih Mas Laden. Jadi memang tadi selain obat ada tindakan di bidang jantung khususnya di aritmia. Jadi pasien yang sudah kelihatan ada kelainan dari pemeriksaan EKG, rekaman listrik, Holter, dilanjutkan dengan IP study dulu. Jadi studi kelistrikan. IP study itu electrophysiology study. Dia tidak dioperasi. Dia pakai semacam selang dan jarum akses masuknya, dan selangnya itu di paha dan di leher. Untuk selangnya itu masuk ke jantung dari akses pembuluh darah besar di paha sama di leher. Nah dari situ dilakukan studi kelistrikan jantung. Sebenarnya ini tuh berbahaya atau tidak secara kelistrikan jantungnya. Kalau berbahaya, misalnya pasien dengan irama yang terlalu cepat, itu akan ada tindakan lanjutan yang dilakukan ablasi atau untuk bahasa awamnya dilas listrik yang koslet, yang bisa nyebabin terlalu cepat itu dilas. Kita bilangnya ablasi di bidang kedokteran. Ablasi kelistrikan jantung. Tapi kalau dari studi nyata ditemukan irama yang pelan hingga memang kondisinya butuh tindakan lanjutan, kalau yang terlalu lambat yang bisa menyebabkan pasien hingga pingsan, itu dilakukan pemasangan pacu jantung. Jadi itu seperti dilanjutkan dengan bedah minor sedikit, ada alat pacu jantung yang masuk di bawah kulit, terus ada alatnya masuk lewat pembuluh darah di sekitar dada sebelah kiri, itu masuk ke jantung untuk dipacu jantungnya supaya rate-nya, laju nadinya di 60-100 gitu. Itu pacu jantung juga untuk pasien dengan irama yang terlalu lambat. Tapi ablasi dilakukan untuk pasien dengan irama yang terlalu cepat. Jadi cepat, tidak teratur, dilas listriknya supaya iramanya normal lagi, 60-100 lagi seperti itu. Oh, oke. Nah pasca tindakan dok, itu ada perawatan atau maintenance yang harus dilakukan kah, entah dengan medikamentosa gitu ya, atau kemudian ada rutin harus beberapa kali ke dokter gitu? Betul. Jadi setelah tindakan ablasi maupun pasang pacu jantung harus rutin ke dokter jantung dulu, karena di situ harus dilihat sebenarnya sudah sukses betul belum gitu, masih recurrent nggak. Kadang-kadang memang angka keberhasilan bervariasi tergantung dari kasusnya. Ada yang angka keberhasilan ablasi itu di atas 95% pada kondisi
taki aritmia tertentu seperti supraventricular tachycardia atau irama prematur, ventricular kompleks itu bisa ke angka keberhasilannya di atas 95%. Tapi pada kasus yang lebih sulit, misalnya atrial fibrilasi, itu angka keberhasilannya 80% memang setelah itu. Jadi setelah itu tetap setelah ablasi tindakan tetap harus kontrol rutin tiap bulan ke dokter jantung. Seperti halnya kalau irama terlalu pelan dipasang pacu jantung, itu butuh di reprogram alatnya itu. Jadi di komputer dilihat lagi settingannya, dibenerin lagi tiap 6 bulan gitu, settingan alat reprogramnya itu. Jadi memang harus setelah itu rutin kontrol tiap bulan, dilakukan EKG lagi tiap bulan, dan pada kondisi tertentu ditentukan nih butuh tindakan lanjutan atau cukup obat-obatan aja. Waktu check up itu dok, maksudnya pasca tindakan dia ibarat kata ya kalau bahasa awamnya dari yang detaknya di bawah langsung normal ke 60 sampai 100 atau yang tinggi banget itu langsung itu, atau secara bertahap dia akan dari yang rendah bertahap naik selama berapa bulan, makanya perlu check up itu, sama yang tinggi juga bertahap akan turun gitu? Enggak bertahap, langsung normal. Langsung normal. Tapi tetap langsung normal, itu kan harapannya sebagai suksesnya kita. Tapi enggak semua kasus, ada kasus-kasus yang sukses rate-nya setelah tindakan angka keberhasilannya nggak terlalu tinggi, misalnya 80%. Memang kasus yang atrial fibrilasi, yang irama sangat tidak teratur, itu tergantung dari ukuran jantung pasien sebelumnya. Karena irama tidak teratur bisa bikin jantungnya bengkak kalau kelamaan. Jadi kalau jantungnya masih kecil, ukuran masih oke, masih bagus, itu angka keberhasilannya masih tinggi. Tapi kalau jantungnya udah keburu besar, angka keberhasilannya juga lebih rendah. Jadi tetap dicek itu tujuannya untuk lihat sebenarnya pasiennya terkontrol atau tidak. Jadi tetap harapannya setelah tindakan, mau yang iramanya awalnya cepat, itu langsung di angka 60 sampai 100. Mau irama lambat juga kita kan setting alatnya kalau pacu jantung di angka langsung 60 sampai 100. Misalnya kita setting di angka 70 atau 80 kali per menit. Alat pacu jantung itu harus beroperasi 70 sampai 80 kali per menit, pas pada saat pasien itu lagi istirahat atau lagi aktivitas biasa. Tapi kalau olahraga, alat itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Karena kalau olahraga pasti akan lebih tinggi kan. Tapi maksudnya ketika aktivitas biasa istirahat, tetap harapannya setelah tindakan udah langsung di 60 sampai 100 itu. Ada yang perlu dihindari nggak dok setelah tindakan? Misalnya kayak jangan olahraga dulu, jangan olahraga berat atau aktivitas berat gitu? Sebenarnya kalau habis tindakan, kita monitor pasiennya sudah misalnya setelah pasca tindakan biasa 1 minggu kemudian pasiennya aman, itu boleh lakukan aktivitas biasa tadi ya. Aktivitas olahraga aerobik, tapi dihindari yang kompetitif dulu. Kompetitif ya tadi main basket, bola, nah itu dihindari. Tapi yang aktivitas yang aerobik tetap harus dilakukan gitu. Jadi emang pasien harus tetap beraktivitas setelah tindakan. Nah yang dihindari itu sebenarnya penggunaan zat-zat tertentu, obat. Ada beberapa obat yang bisa menyebabkan nadi terlalu cepat seperti obat pilek, ya, obat flu, itu sebenarnya ada yang mengandung pseudoephedrine, itu juga kalau pasien dengan gangguan irama itu harus dihindari karena bisa bikin irama cepat. Atau penggunaan kafein berlebihan. Tentunya kita suka dong ya kalau misalnya ngopi atau apa untuk kita mempertahankan fokus kita, tapi itu nggak boleh berlebihan gitu. Jadi tetap harus jangan kafein konsumsi berlebihan. Jadi ada do and don'ts-nya ya setelah tindakan supaya jantungnya benar-benar kembali pulih seperti sebelumnya. Oke, terima kasih dok. Hari ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya supaya bagi Anda yang sudah merasakan gejala-gejala klinis tadi disebutkan oleh Dr. Sandi, kayaknya langsung harus ketemu dokter jantung Anda untuk tindakan selanjutnya seperti apa ya. Terima kasih dok, sehat terus. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Hasna Medica Group. Salam sehat. Salam sehat selalu. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Sandi, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Berlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat jaga kesehatan jantung Anda supaya nggak mengalami aritmia. Sampai jumpa.